Oke, jadi Bapak Ibu Sahabat Dhamma selalu baca parita di toko, di rumah, di tempat kerja, dimanapun berada selalu baca Metta Sutta. Semakin Bapak Ibu baca Metta Sutta, semakin Bapak Ibu disayang oleh para dewata. Kalau bisa sehari 3 kali minimal. Kalau bisa 10 kali, 20 kali, 100 kali, 200 kali, lebih bagus lagi. Ya, jadi sebelum baca parita, apapun paritanya, selalu baca Dewaradana dulu. Jadi ibaratkan kayak menyebarkan dhamma kepada semua dewata atau semua makhluk. Jadi Dewaradana itu adalah memanggil semua dewa dan makhluk untuk datang mendengarkan parita suci ajaran Sang Buddha. Kalau Bapak Ibu nggak punya buku parita, chat aja ke sini. Chat aja ke situ, Bapak Ibu. Kalau mau buku parita, ya nanti dikirim ke rumah Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita akan mulai baca parita. Kita baca Dewa Radana dulu, memanggil semua dewa. Bapak Ibu juga di rumah, baca Dewa Radana, supaya banyak dewa datang ke rumah Bapak Ibu mendengarkan parita suci. Kita mulai. Samanta cakawalesu atra gacantu dewata sadama muni rajasa sunantu saga mokadang Dhamma sawana kalau ayam badanta Dhamma sawana kalau ayam badanta Dhamma sawana kalau ayam badanta. Nah, setiap kali kita akan memberikan penghormatan kepada Sang Buddha, kita inginkan dalam hati kita semoga dengan semua kebajikan kita bisa mengkondisikan semua makhluk di seluruh alam semesta, memberikan penghormatan tertinggi kepada Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kita akan baca Metta Sutta. Oke, kita mulai. Jadi ketika kita membaca Metta Sutta, kita inginkan dalam hati kita, semoga dengan semua kebajikan kita bisa mengkondisikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan, memiliki pemahaman yang paling maksimal akan Metta Sutta dan semua ajaran Sang Buddha, keyakinan yang paling maksimal akan Metta Sutta dan semua ajaran Sang Buddha, semangat maksimal untuk mempraktikkan Metta Sutta dan semua ajaran Sang Buddha. Kita mulai. Yasa no bhavato yaka newa desente besana yami cewa no yunjanto ratindi wa matandito suka seperti sedoja papangkinci napasati ewa meni gunu peta beri tanta menamahi karania mada kusalena yanta santa pada bisa meja sakau juja so jasa mudu nati mani Sentosa ca sebaroca pakitoca salauka wuti santindriyoca nipakoca pababogole suanano gido naca kuda samacare kinchi na winyo pare pawadeyu sukino akinontu sabe sata bawantu sugitata yekichi pana budati tasawata warawa wanawa sesa ligawai manta maji marasa kanuka dola Ditawai wa ditai wa dure wa sandia widure Buddhawa sambhawe siwa sabi sata bhavantu sugitata na paro paraniko betanya timanyeta kata cinang kanci biaro sanapati kasanyanya namanya sadu kami jaya Mataya taniya Buddha mayusaika Buddha manurake
Ewampi sabba buddhesu mana sambhavaya parimanang metanca sabalokasmi mana sambhavaya parimanang udang ado catiriyanca sambadang wirang sambadang tindan jarani sino aseno yawata sawita mido etan sating adite abrahma meta wiharai damahu ditin canu pagama silawada sanina sampanyo kami sunya gedang naik jatuh gabase yang punya retiti bawantu sabah mangalarakan tu sabah dewata sabah Buddha nubawina sada suki bawantu de bawantu sabah mangalarakan tu sabah dewata sabah dhamma nubawina sada suki bawantu de bawantu sabah mangalarakan tu sabah dewata Sabah Sanggano Bhavena Sada Sukhi Bhavantu Te. Oke, Bapak Ibu sahabat Dhamma, kalau ada pertanyaan langsung chat aja ke nama saya. Admin ke slide Paramita. Ini ada pertanyaan, kita bahas pertanyaan dulu ya. Malam Pak Paulus, izin nanya, jika seseorang sedang berpacaran sudah 2 tahun, tapi tidak melakukan hubungan suami istri, apakah telah melanggar sila ketiga, menghindari perbuatan asusila? Ya tentu tidak melanggar, kan nggak ngapa-ngapain. Jadi asusila itu melanggar sila ketiga, asusila itu kalau wanitanya itu adalah dijaga oleh orang lain, orang tua misalnya, atau paman atau bibi, atau sudah menikah, atau dijaga oleh negara, atau dijaga oleh suatu organisasi seperti itu, ya kan? Jadi kalau pacaran itu kalau namanya sekarang pacaran nggak tahu definisinya apa ya, kayak orang-orang zaman sekarang menganggapnya pacaran. Jadi seorang pasangan itu bisa sah disebut pasangan suami istri itu kalau sudah bertunangan. Jadi kalau dia sudah bertunangan dia sah sebagai suami dan istri. Jadi kalau pacaran nggak tahu ya, di Tipitaka nggak pernah disebutkan. Jadi kayak misalnya di zaman Buddha dulu, ya kan, ada seorang perempuan berusia 7 tahun yang telah mencapai kesucian Sotapanna setelah mendengar ajaran Buddha, ya kan. Tapi dia adalah anak orang kaya. Ketika dia berumur 16 tahun, dia dari jendelanya melihat seorang laki-laki dan jatuh cinta. Kenapa? Karena di banyak kehidupan lampaunya, laki-laki ini adalah suaminya. Lalu perempuan ini mengikuti laki-laki tersebut, akhirnya menikah, dan itu udah sah sebagai suami istri. Tapi kalau zaman sekarang kan bisa disebut sah itu kalau sudah bertunangan atau sudah menikah. Tapi memang itu kan masalah tradisi. Jadi suami dan istri itu adalah masalah kesepakatan. Entah ada upacara atau nggak ada upacara. Tapi kalau zaman sekarang kalau nggak ada upacara nanti dicela orang. Biasa kan harus ada upacara, harus diresmikan di catatan sipil ya, seperti itu. Kalau nggak ada catatan sipilnya, dicela orang. Tapi kalau di zaman dulu nggak seperti itu. Di zaman dulu itu pria wanita hidup satu rumah itu udah disebut suami istri. Oke, kalau ada pertanyaan lain silahkan ya. Oke, kita akan membahas 10 paramita. Nah, ini Bapak Ibu. Paramita pertama adalah dana paramita, kemurahan hati. Paramita kedua adalah moralitas. Paramita ketiga adalah pelepasan duniawi. Paramita keempat adalah kebijaksanaan. Paramita kelima adalah semangat. Paramita keenam adalah kesabaran. Paramita ketujuh adalah kejujuran. Paramita kedelapan adalah tekad. Paramita kesembilan adalah cinta kasih. Paramita kesepuluh adalah keseimbangan batin. Nah, jadi setiap orang kan punya kualitas batin ya. Jadi kualitas batin setiap orang itu ditentukan dari apa? Dari 10 ini. Setiap orang kan punya kualitas enggak, semua orang punya batin. Kualitas batinnya itu tergantung daripada 10 ini. Misalnya kesabaran. Kesabaran setiap orang kan berbeda-beda, ya kan? Nah, ini mindset yang harus dibenarin di dalam kalangan Buddhis. Kalau eh, orang yang baru belajar Dhamma, mereka pemikirannya seperti apa? Datang ke wihara, berdana, kehidupan berikutnya jadi orang kaya. Ya nggak salah juga, itu untuk pemula. Tapi Buddhis sejati, pemikirannya itu seperti ini.
di kehidupan ini banyak melakukan kebajikan, ngumpulin parami, belajar dhamma, praktek dhamma, supaya kehidupan berikutnya bisa memiliki kualitas batin yang lebih baik. Atau kalau nggak mau kehidupan berikutnya, berjuang untuk mengumpulkan kualitas batin sebanyak mungkin untuk bisa menjadi arahat sesegera mungkin. Jadi kualitas batin itu lebih penting daripada harta materi. Jadi misalnya contoh, apa sih perbedaan kebajikan dan paramita? Kebajikan itu dilakukan dan akan memberikan akibat di masa depan, ya kan? Akibat, misalnya kama, wipaka. Jadi kebajikan disebut kebajikan karena perbuatan ini akan memberikan akibat di masa depan. Disebut parami karena perbuatan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas batin seseorang. Ya, jadi budi sejati itu belajar dhamma, berbuat kebajikan dan semua tujuannya adalah untuk mengembangkan paramita. Itulah budi sejati. Budi sejati. Jadi bagaimana cara mengembangkan paramita? Jadi ketika seseorang berdana, dia harus beraspirasi. Semoga dengan dana ini bisa memaksimalkan paramita dia sendiri dan paramita semua makhluk. Bukan hanya sekedar pengen jadi orang kaya, ya kan? Nah, sama juga ketika jalanin sila, ya kan? Bukan hanya karena sekedar takut akan akibat perbuatan buruk. Itu juga harus sih. Tapi jalanin sila tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas batin. Supaya di kehidupan ini memiliki kualitas batin yang paling maksimal. Setiap kali jalanin sila, inginkan semua kebajikannya untuk memaksimalkan paramita atau kualitas batin diri sendiri dan semua makhluk di seluruh alam semesta. Seperti itu. Sama juga pelepasan. Orang kalau nggak punya pelepasan, coba. Ya kan? Jadi, misalnya contoh, ada banyak orang yang konsultasi sama saya. Terus saya ajarin cinta kasih, welasasi, belajar cinta kasih luhur. Nah, setelah belajar cinta kasih luhur, mereka bisa lebih melepas, lebih ikhlas, ya kan, dalam menjalani kehidupan, lebih melepas lah intinya. Sebenarnya kalimat ikhlas juga lebih melepas sebenarnya. Ya kan, ikhlas itu artinya apa ya? Menerima kali, lebih sabar, ya kan. Jadi lebih melepas. Coba orang kalau nggak punya nekkhamma parami atau pelepasan, dihina orang sedikit, bencinya 10 tahun. Karena dia nggak bisa melepas hinaan tersebut. Dia menggenggam hinaan tersebut. Jadi yang harus kita kumpulkan di kehidupan ini adalah paramita. Dan kita harus berjuang bagaimana paramita ini terus berkembang dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya hingga kehidupan terakhir. Seperti itu. 10 paramita ini. Jadi setiap kali melakukan kebajikan, misalnya contohnya Sanggadana, Dana Wihara, aspirasiin. Semoga kebajikan ini bisa membantu memaksimalkan paramita dan kualitas batin diri saya dan semua makhluk di seluruh alam semesta. Semua orang, semua makhluk, pembedanya adalah 10 ini. Selain kama, pembedanya adalah 10 ini. Kualitas batin setiap orang pembedanya adalah 10 ini. Ya. Jadi, misalnya contoh kebijaksanaan. Setiap orang kebijaksanaannya berbeda-beda kan. Ada malah orang sama sekali nggak punya kebijaksanaan. Ada orang punya kebijaksanaan sedikit, ada orang punya kebijaksanaan banyak, ada orang punya kebijaksanaan yang ekstrim. Ya kan? Jadi setiap orang punya kebijaksanaan itu berbeda-beda. Ya kan? Kenapa dibawa dari kelahiran ke kelahiran? Bagaimana sih cara mengumpulkan paramita kebijaksanaan? Caranya adalah belajar Tipitaka sebanyak mungkin, belajar eh, meditasi, praktek meditasi, samanta, wipasana. Wipasana sih yang paling penting. Tapi wipasana yang dimaksud ini bukan bukan wipasana yang orang-orang salah paham ya. Kayak misalnya orang-orang salah paham wipasana itu seperti apa sih? Misalnya contoh lagi jalan, terus berpikir kaki bergerak, 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 naik, maju, 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 terus eh, apa? Kaki turun. Kalau enggak kembang kempis perut. Kalau enggak ya seperti itu bukan wipasana, itu ada salah satu jenis konsentrasi juga tapi bukan wipasana. Wipasana itu adalah melihat 5 gugusan kehidupan, melihat 5 gugusan kehidupan, melihat kelompok batin, kelompok jasmani. Jadi kalau orang nggak bisa melihat kelompok batin dan kelompok jasmani, mereka itu nggak mungkin bisa melakukan vipassana karena objek dari vipassana sendiri adalah
kelompok batin dan kelompok jasmani. Kelompok batin itu apa aja? Yaitu kesadaran, persepsi, perasaan, bentukan kehendak. Kelompok jasmani itu apa aja? 4 elemen dan keturunannya. Nah, kalau mau belajar begini-begini, Bapak Ibu bisa datang ke wihara-wihara Paok di Indonesia, ya kan, wihara-wihara Paok di Indonesia, atau wihara Paok di Myanmar. Tapi kalau yang di Myanmar kayaknya belum belum terbuka. Karena di negara Myanmar sekarang masih ada konflik, saya dengar-dengar, ya kan. Jadi agak sulit orang Indonesia mau ke Myanmar. Tapi kan di Indonesia juga banyak wihara-wihara PAOK. Datang aja ke wihara-wihara PAOK dan belajar seperti itu, Vipassana. Jadi misalnya contoh, Bapak Ibu bisa melihat ya, landasan mata, landasan telinga, landasan hidung, landasan lidah, landasan tubuh jasmani, landasan pikiran. Kalau bisa melihat 6 landasan ini, bisa Vipassana, baru bisa Vipassana, ya kan? Nah, cara melihat landasan ini gimana? Kebijaksanaan. Contohnya apa? Mata di sini jelas-jelas ini landasan mata. Nah, tapi ketika berbicara landasan mata, ada yang paham, ada yang enggak. Yang paham kenapa bisa paham? Karena kebijaksanaannya. Landasan mata di sini, landasan telinga di sini, landasan hidung di sini, landasan lidah di sini, landasan tubuh jasmani di seluruh badan, landasan pikiran ada di jantung. Ya kan? Nah, ada rupa kalapanya di sana. Di dalam rupa kalapa ada 4 elemen dan keturunannya. Ya kan? Jadi harus belajar Vipassana sebanyak mungkin Bapak Ibu. Anicca, dukkha, anatta, tidak kekal, subjek penderitaan, tanpa diri, seperti itu. Terus kumpulin paramita kebijaksanaan. Ya kan? Seperti itu. Jadi paramita kebijaksanaan itu paling ampuh itu gimana? Banyak kebijaksanaan itu. Belajar dhamma. Makin belajar, makin bijaksana. Semakin menyebar dhamma, karma baiknya akibatnya adalah semakin bijaksana di masa depan. Jadi gini misalnya contoh orang. Seseorang ketika mempengaruhi orang lain, maka itu karmanya akan balik ke dia. Misalnya contoh, ini contoh aja ya. Ini adalah contoh, misalnya contoh yang cerita tentang sesuatu yang buruk. Misalnya contoh, ibu-ibu atau bapak-bapak sedang bergosip. Ya kan? Ini contoh, ya kan? Ibu-ibu lagi ngumpul, ngomongin suaminya, aduh suami begini, 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 gimana ya? Terus ibu-ibunya bilang, aduh harusnya kamu balas dia, gini dia, gini dia. Ketika orang itu ngomong seperti itu, maka karmanya akan balik ke dia sendiri, dan dia akan melakukan hal yang dia suruh ke orang lain. Sama dengan berdana juga sama. Misalnya contoh, si A suka banget eh, mengajak orang lain berdana. Ayo berdana ke wihara, ayo berdana ke sangga. Nanti sebagai akibatnya si A ini akan rajin memiliki kebijaksanaan untuk terus berdana. Jadi apa yang kita pengaruhi ke orang lain, itu semua akan balik ke kita. Seperti itu. Sama juga dengan pandangan salah. Orang yang menyebarkan pandangan salah, maka pandangan salahnya akan lama makin besar, makin besar, makin besar. Orang yang menyebarkan pandangan benar, maka pandangan benarnya akan makin besar, makin besar, makin besar. Jadi makanya di sosial media itu harus hati-hati. Konten kreator itu kalau mereka tahu apa itu karma dan akibatnya, mereka akan sangat berhati-hati. Ya kan? Karena apa yang diucapkan dan mempengaruhi banyak orang, itu semua karmanya akan balik ke dirinya sendiri. Semakin banyak yang dipengaruhi, semakin besar. Seperti itu. Makanya kita harusnya itu menyebarkan hal-hal yang baik saja, ya kan? Jadi menyebarkan dhamma, menyebarkan kebaikan seperti itu. Jangan menyebarkan kebencian. Nggak boleh menyebarkan kebencian. Seseorang yang menyebarkan kebencian, maka kebencian ini akan berlipat ganda di masa depan. Seperti itu. Jadi kita harus mengumpulkan parami kebijaksanaan, wajib. Kenapa? Karena orang yang nggak ada kebijaksanaan itu nggak ada bedanya sama sapi. Kenapa nggak ada bedanya sama sapi? Sapi badannya membesar, tapi tidak kebijaksanaannya. Ya kan? Dari tahun ke tahun sapi badannya membesar, tapi tidak kebijaksanaannya. Ya kan? Jadi seseorang itu harus bijaksana supaya tidak sama seperti sapi. Ada dijelaskan seperti itu, ya kan? Nah, terus wirya, paramita, semangat. Setiap orang punya semangat yang berbeda-beda. Ada orang yang penuh semangat sekali melakukan kebajikan. Ada orang yang males banget, ke wihara aja males, berdana males, baca parita males. Kenapa? Karena di kehidupan lampaunya belum pernah mengumpulkan paramita semangat. Tapi kalau orang yang dulunya udah pernah mengumpulkan paramita semangat, kemanapun dia pergi di seluruh dunia, dia akan baca parita, dia akan pelimpahan jasa, dia akan melakukan kebajikan, dia akan membantu semua makhluk, dia akan sungguh-sungguh dan semuanya.
Hanti paramita juga sama, kesabaran. Ada orang, ya kan, ditatap dikit sama orang lain aja langsung emosi dan pengen rajak berantem. Padahal cuma ditatap. Ya kan, kenapa? Karena nggak punya kesabaran. Ada misalnya contohnya Bodhisatta. Kaki, badannya dicambuk ribuan kali, kakinya dipotong, tangannya dipotong. Tapi eh, ketika Bodhisatta diperlakukan seperti itu, lalu panglimanya mengatakan, kalau kalau petapa ingin marah, jangan marah sama kami, tapi marahlah sama Raja Kalabu yang telah menyiksamu. Bodhisatta bilangnya apa? Orang suci seperti diri saya tidak bisa marah. Semoga Raja Kalabu panjang umur dan sehat selalu. Coba bayangin. Dicambuk ribuan kali, dipotong kaki dan tangannya, diinjak-injak. Tapi dia masih apa namanya, memiliki cinta kasih, yaitu mengharapkan raja panjang umur dan sehat selalu. Sekalipun Raja Kalabu akhirnya ditelan bumi dan terlahir di neraka paling rendah karena menyiksa Bodhisatta. Ya kan? Kenapa Bodhisatta bisa seperti itu? Karena paramita kesabaran yang dikumpulkan dari kehidupan ke kehidupan. Kesabaran setiap orang tentu berbeda-beda, ya kan? Tentu berbeda-beda, tergantung paramita mereka. Jadi, mana yang lebih penting? 100 miliar atau kesabaran? Orang bijaksana akan memiliki kesabaran. 100 miliar kalau nggak ada kesabaran buat apa? Habis juga duitnya, hanya untuk kesenangan sesaat. Tapi kesabaran ini bersifat jangka panjang dan bisa membantu untuk mencapai kesucian arahat. Seseorang kalau mau mencapai kesucian harus memiliki kesabaran. Kenapa? Karena meditasi butuh kesabaran. 1 jam, 2 jam, 3 jam, terus 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam, berjuang terus jadi arahat. Butuh sekali kesabaran. Jadi Bapak Ibu, selalu setiap hari lakukan banyak kebajikan dan beraspirasi. Semoga kebajikan ini bisa membantu memaksimalkan paramita diri saya dan paramita semua makhluk, membantu memaksimalkan kualitas batin saya dan kualitas batin semua makhluk di seluruh alam semesta. Seperti itu. Nanti paramitanya makin lama makin berkembang, kesabarannya makin lama makin berkembang. Terus saca paramita, kejujuran. Kejujuran juga bisa dengan ucapan yang bermanfaat. Kita bisa lihat orang di dunia ini. Ada orang sepanjang hari ucapannya nggak berguna sama sekali. Kenapa? Karena nggak ada saca paramita. Ada orang setiap kali dia bicara hanya sesuatu yang bermanfaat. Apa sih pembeda orang ini? Saca paramita, ya kan, kejujuran. Orang yang memiliki saca paramita dari pagi sampai malam dan sepanjang hidup, ucapannya hanya yang berguna, bermanfaat demi kebahagiaan dirinya dan orang lain. Seperti itu. Ada lagi aditana paramita, tekad. Ada orang, saya pernah lihat, ya kan, baru meditasi sebentar, terus habis itu eh, menyerah. Padahal baru sebentar. Ya kan? Padahal meditasi itu adalah sesuatu yang paling sulit untuk dikerjakan dalam hidup. Ya kan? Kalau misalnya orang kerja atau berbisnis, tujuannya untuk mencari uang, ya kan? Dia mungkin semangat. Tapi kalau meditasi kan harus duduk diam, kembangin cinta kasih, kalau nggak memperhatikan napas masuk keluar. Itu kan butuh tekad. Tanpa tekad nggak mungkin bisa. Bapak Ibu ikut kelas Zoom ini juga karena tekad, ya kan, karena tekad, karena Bapak Ibu ingin hidupnya berkembang, ingin lebih berkembang di dalam dhamma, bertekad 2 jam ikut kelas Zoom, berarti Bapak Ibu tekadnya udah bagus, semua parami Bapak Ibu udah bagus, cuman harus dikembangkan lagi dan lagi dan lagi hingga kesucian arahat. Coba deh, kalau nggak punya tekad, bagaimana ikut kelas Zoom 2 jam? Dari minggu ke minggu, dari minggu ke minggu, ikut kelas Zoom, ikut kelas Zoom, ikut kelas Zoom. Tekad, itu kan, untuk sesuatu yang bermanfaat. Terus meta paramita, cinta kasih. Ya kan, ada orang, ya kan, ego. Ya kan, bahkan sama keluarganya sendiri pun nggak punya cinta kasih. Ya kan, ego. Yang dipikirin hanya dirinya, kepentingan dirinya sendiri, nggak punya cinta kasih. Kenapa? Karena nggak punya meta paramita, nggak punya cinta kasih, nggak punya paramita cinta kasih. Tapi kayak Bapak Ibu setiap minggu ikut Zoom, kelas cinta kasih, meditasi, berarti paramita cinta kasih Bapak Ibu udah bagus banget, udah berkembang pesat. Tapi terus jangan puas, harus ditingkatin terus dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu. Nah, yang terakhir 10 UPK paramita, keseimbangan batin. Nah, keseimbangan batin ini penting sekali. Ada orang dapat hal buruk dikit nangisnya 2-3 hari, dapat senang dikit, dapat hal baik dikit teriak-teriak senang setengah mati.
Tapi misalnya contoh Bodhisatta. Bodhisatta pernah berlatih seperti ini, ya kan? Dia jalan dari hutan ke hutan, dari desa ke desa, dari kota ke kota. Ada yang hina, biasa aja. Ada yang puji, biasa aja. Ada yang memberikan persembahan, biasa aja. Ada yang menghina-hina, ludahin, lempar batu, ini dan segala macam, biasa aja. Kenapa? Melatih keseimbangan batin. Coba deh, orang kalau nggak punya keseimbangan batin, gimana tuh hidupnya? Coba bayangin, orang kalau nggak punya keseimbangan batin, buruk sedikit, sedihnya setengah mati, ya kan? Senang sedikit, dapat hal baik sedikit, senangnya setengah mati. Itu bisa, kalau kata orang, bipolar itu bisa, ya kan? Bipolar, penyakit apa namanya, batinnya itu seperti kapal, kapal karam, terombang-ambing sama ombak kehidupan. Senangnya senang bukan main, sedihnya bukan main, ya kan? Itu bisa depresi lama-lama seperti itu. Jadi keseimbangan batin harus kita kembangkan seperti itu. Nah, 10 paramita ini sangat penting untuk kita kembangkan dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu. Kenapa? Karena 10 ini yang akan menjadi pulau bagi diri kita berpijak. Buddha pernah mengatakan, bangunlah pulau untuk dirimu. Ya kan? Maksudnya pulau itu apa? Paramita. Paramita. Untuk mencapai nibbana juga butuh paramita. Kenapa? Coba orang. Sebenarnya jalan menuju Nibbana itu adalah jalan mulia berunsur delapan. Buddha telah membabarkan jalan mulia berunsur delapan. Caranya udah dikasih tahu semua, ini. Tapi butuh paramita untuk menjalaninya. Contohnya kesabaran. Kalau nggak ada kesabaran gimana? Baru meditasi 5 menit. Oh, nggak terjadi apa-apa ya. Kok pikiran melayang ya? Ah, nyerah. Kalau nggak punya kesabaran. Kalau nggak punya tekad juga sama. Seperti itu. Kalau nggak punya keseimbangan batin. Baru meditasi dikit. Wah, ini. Wah, begitu. Wah, begini. Wah, begitu. Nah, orang yang bisa meditasi itu karena apa? Punya keseimbangan batin. Jadi 10 paramita ini kita harus kumpulkan dari kehidupan ke kehidupan, dari kehidupan ke kehidupan, dari hari, kita nggak bahas dari kehidupan ke kehidupan dulu dah. Dari hari ke hari, dari hari ke hari, dari hari ke hari, kita harus maksimalkan 10 paramita ini. Bagaimana caranya? Lakukan kebajikan. Tiap kali kebajikan dilakukan, kan minggu kemarin sudah membahas tentang dasar punya kiryawatu, 10 dasar berbuat baik. Nah, 10 dasar berbuat baik. Nah, jadi tiap kali melakukan kebajikan, aspirasikan semoga kebajikan ini bisa membantu memaksimalkan paramita kualitas batin diri saya dan semua makhluk di seluruh alam semesta. Seperti itu terus. Nanti paraminya akan bertambah dari waktu ke waktu, akan bertambah dari waktu ke waktu. Oke, kita akan lanjut lagi bahas paramita, tapi kita bahas pertanyaan dulu. Malam Pak Paulus, sampai sekarang saya bingung tentang melepas. Secara verbal saya sudah melepas kejadian yang terjadi, tetapi mental malah drop dan anxiety sampai sekarang. Padahal udah benar-benar merasa melepas. Bagaimana cara melepas? Nah, kayak misalnya contoh, kenapa belum bisa melepas? Kenapa belum bisa melepas? Karena masih menggenggam, masih berpikir seandainya nggak begini, seandainya begitu. Tapi berpikirnya seperti ini. Dalam hidup ini kita tidak memiliki apapun, ya kan? Harta, rumah, mobil yang kita punya itu hanya tidak kekalan sementara. Jadi kita harus berpikir, kita harus selalu berpikir kita ini nggak memiliki apapun. Kayak misalnya anatta, tidak ada aku, tidak ada diriku, tidak ada milikku. Jadi dalam hidup, kalau kita pengen hidup eh, tenang dan damai, kita harus sering berpikir kita tidak memiliki apapun di dunia ini. Bahkan tubuh jasmani dan bentukan mental aja itu bukan milik kita. Jadi kita tidak memiliki apapun di dunia ini. Seperti itu, kita harus selalu berpikir seperti itu. Kita tidak memiliki apapun di dunia ini. Yang harus kita lakukan hanyalah belajar dan mempraktekkan dhamma. Tapi saya nggak bilang Bapak Ibu tidak mengurus hal lain ya. Bekerja, mencari nafkah, itu juga mata pencaharian benar. Mata pencaharian benar, kalau kerjanya mata pencaharian benar ya. Mata pencaharian benar itu termasuk jalan mulia berunsur delapan, jadi harus dilakukan. Menyokong ayah dan ibu, merawat anak dan istri, itu adalah berkah utama yang diajarkan oleh Sang Buddha. Jadi harus dilakukan.
Semua ajaran Buddha kita harus lakukan. Bukan berarti nggak peduli apapun di dunia ini seperti itu. Enggak. Semua kewajiban kita harus lakukan. Di Sigalawada Sutta contohnya, Bapak Ibu harus belajar. Sigalawada Sutta. Kewajiban murid kepada guru, guru kepada murid, istri kepada suami, suami pada istri, orang tua pada anak, anak pada orang tua, ya kan? Seperti itu. Majikan kepada karyawan, karyawan kepada majikan. Semua tanggung jawab ini harus dilakukan. Seperti itu. Ya kan? Jadi, tapi kita dalam hati, kita harus berpikir, kita ini tidak memiliki apapun dalam hidup. Ya kan? Kita ini tidak memiliki apapun sebenarnya. Mata, contoh, mata. Mata yang menempel di muka kita dari lahir. Ini pun bukan milik kita. Kenapa? Ketika kita meninggal, kita harus melepasnya. Jadi kita tidak memiliki apapun di dunia ini. Yang harus kita kumpulkan hanyalah paramita saja. Ya kan? Jadi kita harus sering berpikir bahwa kita ini tidak memiliki apapun. Kita harus sering berpikir seperti itu. Tidak memiliki apapun di dunia ini. Coba deh, praktekkan sekarang saat ini. Ini namanya paramita melepas. Coba. Ya, mungkin nggak usah setiap saat. Nggak usah setiap saat. Sesekali aja berpikir, di dunia ini saya tidak memiliki apapun. Di dunia ini saya tidak memiliki apapun. Semua yang saya miliki saat ini tidak kekal. Suatu hari harus dilepas. Seperti itu. Harus sering berpikir seperti itu. Di dunia ini saya tidak memiliki apapun. Semua yang kumiliki saat ini tidak kekal. Suatu hari akan lepas. Suatu hari akan meninggalkan diri saya. Seperti itu. Jadi, cara melepas yang terbaik adalah berpikir, di dunia ini saya tidak memiliki apapun. Seperti itu. Ada pertanyaan, Pak Paulus, apakah kita bisa bersama pasangan kita karena mempunyai parami yang sama? Belum tentu. Belum tentu. Karena kama sih sebenarnya. Misalnya contoh, Sumita. Siapa itu Sumita? Sumita adalah kelahiran lampau Putri Yasodhara. Siapa itu Putri Yasodhara? Istri dari Pangeran Siddhartha. Nah, di kehidupan lampau, Sumeda siapa? Sumeda adalah kehidupan lampau Pangeran Siddhartha pas pertama kali jadi bodhisatta. Nah, Sumeda bertekad untuk menjadi Buddha di bawah kaki Buddha Dipankara. Sumita yang melihatnya beraspirasi. Semoga dari kehidupan ke kehidupan bisa menemani Sumeda sebagai pasangannya. Nah, secara paramita, Bodhisatta Sumeda dan Sumita tentu berbeda. Dari hal kebijaksanaan, dari hal paramita-paramita tentu berbeda. Tapi Sumita selalu mensupport Sumeda untuk mengumpulkan paramita, Bodhisatta. Sumita selalu mensupport Bodhisatta kita untuk mengumpulkan paramita beliau. Ya kan? Nah, biarpun paraminya berbeda, tapi mereka selalu menjadi pasangan suami istri dari kehidupan ke kehidupan, dari kehidupan ke kehidupan. Ya kan? Seperti itu. Ada juga cerita di zaman Sang Buddha, ya. Namanya siapa ya? Saya lupa namanya. Jadi suami istri ini sudah bertekad untuk menjadi suami istri di sepanjang samsara hingga terbebas dari tumimba lahir. Ya, dia bisa seperti itu. Atau kalau misalnya, tapi kan itu pasangan yang harmonis. Kalau pasangan yang tidak harmonis gimana? Ada kama di situ. Ada, ya mungkin ada kama di situ, ya kan? Tapi harus berjuanglah supaya harmonis keluarga. Bisa jadi aspirasi juga. Nah, ada orang, ya misalnya contoh suami pria atau wanita udah disakitin berkali-kali tapi masih cinta. Udah disakitin berkali-kali tapi masih cinta. Kenapa? Karena aspirasinya di kehidupan lampau pengen jadi pasangannya. Jadi aspirasi juga harus hati-hati. Salah aspirasi dikit bisa dibawa dari kehidupan ke kehidupan. Tapi kalau Sumita ingin bersama Bodhisatta, ya karena itu keinginan Sumita seperti itu. Terus ada pertanyaan, apakah tinggal berada di keluarga pasangan adalah karena hutang budi?
Ada salah satu kemungkinan karena itu, ada kama lah di situ. Ada kama. Jadi kayak misalnya contoh, ada hutang budi juga, ada kama juga. Saat ini saya menghormati keputusan pasangan tinggal bersama orang tuanya untuk menjaga dan membantu orang tua. Saya selalu berdiskusi dengan pasangan suatu saat nanti untuk tinggal di tempat lain. Namun pasangan bilang harus meneruskan usaha keluarga dan akan terus tinggal di rumah sekarang. Saya aspirasi untuk tinggal di lingkungan yang lebih baik, nyaman, bersih, aman, dan bersama orang-orang yang melatih cinta kasih. Saya selalu berharap agar pasangan bisa punya aspirasi yang sama. Ya diaspirasikan aja terus, seperti itu. Ya kan? Tapi tetap harus mensupport suaminya untuk berbakti pada orang tuanya. Seperti itu. Harus tetap mensupport pasangannya untuk berbakti pada orang tuanya. Itu ada pertanyaan. Pak Paulus, apakah jika seseorang memberi atau menolong kita dengan ikhlas dan tulus, kita tetap menghitung memiliki hutang budi dengannya? Tentu dong, harus. Seseorang itu harus berpikir seperti itu. Siapapun orang yang sudah berbuat baik kepada kita harus ingat jasanya. Bukan berarti kita berhutang budi ya, tapi kita harus ingat jasanya. Siapapun orang yang pernah berbuat baik sama diri kita harus ingat jasanya. Nggak boleh dilupakan. Orang, salah satu orang yang paling buruk di dunia ini adalah orang yang melupakan kebaikan orang lain. Ada dua manusia yang sulit ditemukan di dunia ini. Orang yang mengingat budi baik orang lain pada dirinya, dan orang yang berusaha untuk membalas budi baik tersebut. Jadi, seseorang itu tidak boleh melupakan kebaikan orang lain pada dirinya. Nggak boleh. Ciri-ciri orang bijaksana adalah mengerti dan paham. Mengerti dan paham bahwa apa namanya, mengerti dan paham eh, kalau bahwa kebaik orang lain sudah baik sama dia, dia harus ingat jasanya dan berusaha membalas budi. Itu adalah tipikal orang bijaksana. Orang yang tidak bijaksana itu gimana? Ibaratnya katanya kalau orang habis makan baru sampai tenggorokan udah lupa. Itu. Orang-orang seperti ini jangan ditemenin. Orang-orang seperti ini jangan ditemenin. Harus dibantu nggak? Ya kalau perlu dibantu aja sebisanya. Tapi orang yang habis masuk makan tenggorokan, baru nyampe tenggorokan udah lupa. Orang-orang seperti ini jangan ditemenin. Karena akan kecewa. Terus ada pertanyaan. Jika iya, bagaimana melunaskan hutang budi yang tidak terlihat atau terukur, tidak seperti nominal uang? Apalagi jika sudah tidak bertemu lagi dengan orangnya lagi. Jadi gini, apa namanya? Bukan hutang budi, tapi ingat jasa. Jadi ibaratnya ingat jasa orang lain. Jadi kita harus ingat jasanya dan kita harus membalasnya sebisa mungkin. Salah satunya adalah dengan meditasi cinta kasih. Ya, kalau dia butuh bantuan kita bantu, kalau enggak cinta kasih. Semoga orang itu bahagia, semoga orang itu bebas dari penderitaan. Kalau dia sudah meninggal, pelimpahan jasa dan bacain parita suci. Seperti itu. Itu sudah pertanyaan. Malam Pak, suami istri tidak cocok. Istri pindah dari rumah tersebut, apakah menanam karma buruk? Tidak ada komunikasi yang klop. Jadi gini, di dalam Sigalawada Sutta, Buddha menjelaskan tentang tugas suami dan tugas istri. Ya kan, tugas suami dan tugas istri. Nah, tugas ini harus dijalankan. Tapi apakah apa namanya? Apakah kalau nggak cocok harus bersama selamanya? Buddha nggak bilang. Jadi ini setiap orang punya kehidupannya masing-masing. Tapi selama masih jadi suami dan istri, seseorang harus melakukan tugasnya. Tapi apakah harus bersama selamanya? Buddha nggak pernah menjelaskan, ya kan? Yang penting tugasnya dilakukan, itu aja. Selama masih jadi suami istri, tugas harus dilakukan. Tapi kan ikatan suami istri itu nggak seperti orang tua dan anak yang selamanya, ya kan? Suami istri selama masih sepakat suami dan istri, selama nggak sepakat itu beda cerita lagi, ya kan? Tapi selama masih jadi suami, selama masih jadi istri, harus menjalankan tugasnya, seperti itu. Jadi ibaratnya cerita ini seperti Wisaka, ya kan? Nah, Wisaka adalah seorang sotapana, ya kan? Wisaka adalah pendonor wanita utama di zaman Sang Buddha Gautama. Wisaka yang mendanakan wihara Kubarama, salah satu wihara terbesar di zaman Sang Buddha, ya kan? Wisaka adalah penyokong utama perempuan Sang Buddha, ya kan? Nah, Wisaka ini ketika menikah
ayahnya ini ayah mertuanya tidak memiliki keyakinan pada Buddha Dhamma Sangha, ya kan? Nah, Wisaka tetap menjalankan eh, tugasnya sebagai menantu, sebagai istri tetap menjalankan tugasnya. Tapi karena Wisaka tidak mendapat kesempatan untuk melayani Buddha dan Sangha, Wisaka lama-lama nggak betah. Lalu Wisaka meminta kepada mertuanya untuk pergi dari rumah, balik ke rumah orang tuanya. Terus berarti, nah ini Sotapana. Sotapana aja berpikir seperti itu. Kalau nggak cocok dia pengen balik ke rumahnya. Tapi akhirnya ayah menantunya mengizinkan Wisaka untuk melayani Buddha dan Sangha. Akhirnya Wisaka nggak jadi pergi dari rumah. Coba bayangin, ini Sotapana loh. Sotapana kan nggak mungkin melanggar sila. Sotapana aja berpikir kalau nggak cocok pergi dari rumahnya. Ya kan? Seperti itu. Ini seorang Sotapana. Tapi akhirnya setelah diizinkan ayah mertuanya untuk tetap boleh berdana pada Buddha dan Sangha, Wisaka tetap tinggal di rumah. Seperti itu. Udah nggak sama rumah, gimana jalanin tugasnya, Pak? Ya masih suami istri nggak statusnya? Kalau statusnya masih suami istri, tetap harus menjalankan tugas. Kalau statusnya bukan suami istri lagi, ya nggak usah menjalankan tugas suami istri lagi. Terus ada pertanyaan, Pak Paulus, bagaimana jika orang yang membantu kita ternyata pada akhirnya sering mengungkit soal jasanya dan bahwa kita berutang padanya? Ya udah, lain kali ketika dia mau baik sama kita nggak usah terima, ya kan? Makanya inilah hidup di dunia, ya kan? Kalau ada orang baik sama kita harus ingat jasanya dan kita harus membalas budi pada orang itu. Tapi kalau misalnya contoh, ada orang yang baik lalu mau diungkit-ungkit, lebih baik kita tolak aja. Ya kan? Orang bijaksana ketika membantu orang lain itu tulus dengan sepenuh hati, tidak mengharapkan kembali. Orang-orang seperti ini kebaikannya kita harus terima. Tapi kalau ada maksud di belakang itu, lebih baik kita berhati-hati, ya kan? Tapi tetap orang kalau berbuat baik sama kita harus balas jasanya. Makanya hidup di dunia ini kita harus bijaksana. Nih 10 parami yang ada di layar ini. Kita harus benar-benar mengerti 10 paramita ini. Karena kalau orang nggak punya paramita, dia bingung, hidup itu bingung. Mau ngapain dalam hidup itu bingung. Tapi kalau misalnya ada orang, dia berbuat baik, terus diungkit-ungkit, ya udah kita jangan terima kebaikan dia. Seperti itu. Ya kan? Jadi kalau ada orang berbuat baik dengan tulus pada kita terima kebaikan dia. Kenapa kita harus terima? Ya kan? Karena dia mau melakukan kebajikan, jadi kita harus terima, ya kan? Ya kan? Kita terima. Tapi kalau dia berbuat kebaikan dengan ada maksud atau diungkit-ungkit, ya kita tolak hadiah dari dia kita tolak seperti itu. Supaya kita nggak teringat-ingat, nggak merasa berhutang sama dia seperti itu. Bentar, ada pertanyaan ya. Nah, nih, ada yang bertanya, tugas seperti apa tugas istri kepada suami? Nih ya, saya bacain. Dalam Sigala Sutta Digha Nikaya 3 ayat 31 terdapat 5 kewajiban seorang istri, yakni melakukan semua tugas kewajiban dengan baik, bersikap ramah kepada keluarga dari kedua belah pihak, setia kepada suami, menjaga kekayaan suami dengan baik, serta pandai dan rajin dalam melaksanakan semua pekerjaannya. Itu tugas yang harus dilakukan seorang istri. Tapi Bapak Ibu nih, ini ya, makanya hidup di dunia ini kita harus bijaksana. Kalau nggak bijaksana itu sulit. Suami istri itu bukan ditentukan dari apa namanya, eh, bukan ditentukan dari. Tapi kalau misalnya suami istri masih tercatat di catatan sipil itu murni suami istri. Kenapa? Karena secara negara itu adalah suami istri. Kecuali udah bercerai itu beda cerita, ya kan? Tapi kalau ada di catatan sipil itu suami istri karena itu sudah diakui oleh negara. Jadi memang itu pasangan suami istri seperti itu. Jadi selama masih jadi
suami atau jadi istri harus melakukan tanggung jawabnya. Terus ada pertanyaan, membiarkan istri terus selingkuh itu bagaimana? Itu nggak bagus. Kalau istri terus berselingkuh kan dia melanggar sila. Sedangkan bergaul dengan orang dungu kan itu nggak bagus. Harus menghindari bergaul dengan orang dungu, ya kan? Saya bukannya di sini menjadi penghasut, bukan, tapi harus dinasehatin istrinya. Istrinya dinasehatin, jangan melakukan hal seperti itu lagi. Kalau nggak bisa, coba diskusikan yang terbaik dan cari jalan keluar, ya kan? Tapi Buddha mengatakan, jangan bergaul dengan orang dungu. Itulah berkah utama. Kalau istri berselingkuh udah pasti itu dungu karena itu melanggar sila tentunya, ya kan? Terus ada pertanyaan. Malam Pak Paulus mau nanya, ketika suatu makhluk meninggal, apakah langsung tumimba lahir atau masuk ke alam antara dulu? Nah, ini banyak orang salah paham juga. Jadi, alam antara yang dimaksud itu alam apa? Ya kan? Ada orang bilang hantu. Enggak, itu kelahiran baru. Hantu itu kelahiran baru. Ya kan? Ada orang meninggal langsung jadi dewa. Ada orang meninggal langsung jadi manusia lagi. Ada orang meninggal jadi hantu. Tapi hantu itu bukan alam antara, itu adalah salah satu jenis kelahiran juga. Semua kehidupan itu adalah semua jenis kehidupan dimanapun itu disebut makhluk. Jadi ketika meninggal akan langsung lahir, tidak ada tempo, tidak ada jarak. Detik ini meninggal, detik ini juga langsung terlahir lagi, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, 10 paramita ini penting. Moralitas penting, nih ya, saya sebutkan dari pertama. Tapi kemurahan hati penting. Ini penting banget, ya kan? Saya pernah lihat orang, bahkan sama dirinya sendiri aja pelit. Bahkan sama dirinya sendiri aja pelit. Ya, penghasilannya puluhan juta. Tapi nggak pernah dipakai. Sama orang tuanya pelit, sama dirinya pelit, apalagi sama orang lain. Lebih pelit lagi. Lalu buat apa? Ya kan? Kemurahan hati itu sangat penting. Kita harus murah. Hati kita itu harus ibaratnya benar-benar murah hati. Ya kan? Kita ini ada hubungannya dengan nekama paramita juga. Kita tidak punya apa-apa di dunia ini. Apa yang kita berikan itu adalah properti kita di masa depan. Harta kita sesungguhnya itu adalah kebajikan. Harta kita sesungguhnya bukanlah apa yang kita simpan, bukan apa yang kita pakai, tapi apa yang kita perbuat baik kepada orang lain, ya kan? Kepada Buddha Sasana, kepada Sangga, kepada Wihara, itulah harta sesungguhnya yang akan kita bawa dari kelahiran ke kelahiran, ya kan? Nah, jadi kemurahan hati itu wajib. Habis itu moralitas juga wajib. Tanpa moralitas, seseorang itu tidak ada wibawa sama sekali. Tidak ada wibawa sama sekali. Ucapannya tidak akan didengar orang lain. Ya kan? Terus pelepasan. Seseorang itu harus belajar melepas. Harus selalu merenung, dalam hidup ini saya tidak memiliki apapun. Bahkan tubuh jasmani dan bentukan mental saya pun bukan milik saya. Tidak ada aku, tidak ada diriku, tidak ada milikku. Terus seperti itu. Belajar melepas. Terus habis itu kebijaksanaan. Wah, ini penting sekali. Penting sekali kebijaksanaan. Semakin bijaksana hidupnya, semakin cemerlang hidupnya. Semangat, semangat juga sangat penting. Makanya bagaimana mengumpulkan paramita semangat? Baca parita. Kan semangat tuh. Karania, mata aku selena, yentang, sendang, pada bisa meja. Sama satu lagi olahraga. Jangan malas olahraga. Olahraga itu wajib. Seminggu 4-5 kali. Ya, nggak usah lama-lama lah. Setengah jam sampai 1 jam olahraga. Kenapa? Kalau tubuh jasmani ini nggak sehat, tapi sebenarnya orang yang nggak bisa merawat diri, nggak bisa merawat tubuh jasmani, bagaimana merawat mental? Itu, ya kan? Orang yang nggak bisa merawat tubuh jasmani, bagaimana merawat mental? Makanan harus dijaga yang sehat, nggak boleh makan yang jorok-jorok. Ini ini saran dari saya ya, makanan harus dipilih. Bukan bukan pilih makanan enak atau nggak enak ya, bukan. Makanan yang sehat atau tidak sehat harus dipilih. Boleh nggak sesekali makan yang tidak sehat? Ya seminggu sekali aja lah, ya kan? Makanan, Buddha pernah mengatakan, ya kan? Salah satu ciri-ciri orang dungu, ya kan? Tidak terkontrol dalam hal makanan.
ya kan? Itu. Jadi salah satu ciri-ciri orang dungu, tidak terkontrol, makan berlebihan dan tidak terkontrol. Kenapa? Karena makanan yang masuk ke tubuh jasmani kita akan mempengaruhi tubuh jasmani kita. Tubuh jasmani kita akan mempengaruhi mental kita. Jadi makanan itu harus dijaga, yang sehat-sehat. Jangan makan yang apa namanya, junk food atau makanan yang jorok-jorok. Kalau sesekali boleh lah, tapi jangan berlebihan. Itu nggak bagus buat kesehatan. Orang yang tidak bisa merawat tubuh jasmaninya, itu nggak bisa merawat batinnya. Jadi kalau sering olahraga nih, misalnya fitness, gym, atau eh, maraton, atau jalan kaki, itu kan naik sepeda, itu bagus buat kesehatan, ya kan? Batin sehat, badan jasmani sehat bisa melatih meditasi jauh lebih mudah. Jadi harus kesehatan penting sekali. Buddha mengatakan kekayaan, berkah yang apa ya, salah satu keuntungan tertinggi ya adalah kesehatan. Apa ya, entah berkah atau kalau keuntungan tertinggi kan bertambahnya kebijaksanaan. Saya lupa lah, pokoknya salah satu yang tertinggi. Apa itu? Oh, perolehan tertinggi. Perolehan tertinggi adalah kesehatan. Perolehan seseorang yang tertinggi adalah kesehatan. Seperti itu, ya kan? Bahkan para arahanta pun kalau lagi sakit, mereka merawat diri beliau, beliau-beliau merawat diri beliau mereka sendiri dengan sangat bijak hingga sembuh. Seperti itu. Jadi harus sehat memang. Perolehan tertinggi adalah kesehatan. Kesehatan melebihi harta kekayaan. Ya kan? Harta kekayaan juga penting buat umat awam, tetapi kesehatan jauh lebih penting. Kalau nggak sehat coba, mau apa? Sekitar minggu kemarin saya ingat, ya kan? Punggung saya terkilir, ya kan? Lagi kelas jum pun masih terkilir. Akhirnya badan saya rada nggak enak, konsentrasinya rada kurang. Tuh, coba bayangin. Mempengaruhi kesehatan itu bukan sama sekali nggak mempengaruhi, sangat berpengaruh. Kesehatan itu sangat berpengaruh dalam hidup seseorang. Orang yang bilang merawat tubuh jasmani itu nggak penting, itu nggak bijak menurut saya. Ya, kan? Kesehatan penting, kesehatan jasmani penting, kesehatan mental penting. Ya kan? Jadi penting sekali merawat kesehatan jasmani dan kesehatan mental. Makanya harus sering berdana pada sangga kesehatan, ya kan? Obat-obatan, suplemen supaya di masa depan sehat. Misalnya contohnya yang mulia Arhat Bakula. Beliau adalah siswa Buddha Gotama yang terbaik dalam hal kesehatan. Beliau dari lahir sampai meninggal, bahkan nggak pernah bersin sama sekali. Kenapa? Karena di kehidupan-kehidupan lampaunya selalu mengobati para biku yang sedang kesakitan, berdana obat-obatan kepada Sangga dan Buddha, berdana kesehatan kepada Buddha dan Sangga. Jadi kesehatan itu sangat penting. Salah satu perolehan yang paling tinggi yang bisa didapatkan seseorang, kesehatan. Jadi harus jaga kesehatan. Coba bayangin deh kalau misalnya makanannya jorok, nggak pernah olahraga, nanti ketika umur 60 gimana? Ketika umur 70 gimana? Seperti itu. Ya kan? Oke, ada beberapa pertanyaan saya baca dulu. Tugas istri menurut Sigalawada Sutta misalkan karena ngurus anak, tugas memasak digantikan oleh pembantu. Apakah boleh? Nah, jadi kalau mengurus anak itu tugas seorang orang tua pada anak. Beda lagi. Ya kan? Beda lagi sama tugas pada suami. Nah, memasak boleh nggak dikerjakan oleh pembantu? Ini silakan nggak masalah. Itu kan salah satu pekerjaan, ya kan? Itu kan salah satu jenis pekerjaan yang bisa dilakukan oleh karyawan. Nah, tapi tugas kepada karyawan atau ya kepada pembantu itu juga ada lagi dan harus dijalankan semua. Jadi Bapak Ibu ingat si Galowada Sutta, ketik dan baca-baca terus itu si Galowada Sutta, kewajiban para perumah tangga. Di situ ada juga ya seperti itulah. Semua guru ke murid, murid ke guru, suami ke istri, istri ke suami, orang tua ke anak ke orang tua, majikan ke karyawan, karyawan ke majikan, harus dijalanin semua segala wadah suta, baru hidup bisa tenang. Makanya gini Bapak Ibu, saya selalu sarankan, hidup ini sebenarnya apa sih yang paling penting? Paramita yang paling penting.
Ajaran Sang Buddha yang paling penting. Ya kan? Ajaran Sang Buddha. Jadi kita harus kumpulin semua paramita kita untuk menembus ajaran Sang Buddha. Jadi kita harus belajar Dhamma terus Bapak Ibu. Kalau bisa 1 hari 2 jam, 3 jam baca buku-buku Dhamma, Dhammapada, Jataka, Petawatu, semua harus kita baca, kita serapi pelan-pelan, kita renungin lagi dan lagi seperti itu. Kita harus belajar Dhamma dengan sungguh-sungguh. Pak, kemarin baru kejadian ditipu orang dan jadinya kesal dan marah. Dengan kesal dan marah berarti ini sudah melakukan karma buruk. Iya. Sebenarnya ketika ditipu sama orang, mungkin ada rasa kesal sedikit, tapi harus diredam. Berpikirlah seperti ini. Uang itu nggak seberapa. Mau berapa banyak pun uang yang dicari dalam hidup, ketika kita meninggal, kita nggak akan bawa. Tapi kalau misalnya saat ini saya ditipu oleh orang lain, dan saya bisa menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kesabaran saya, yang akan saya bawa dari kelahiran ke kelahiran, ini kesempatan emas. Selalu berpikir seperti itu. Manusia kebanyakan ya. Mereka selalu berpikir harta materi yang paling penting, harta materi yang paling penting, harta materi yang paling penting. Salah, yang paling penting itu paramita. Dengan kualitas batin yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau ditipu orang, selalu gunakan kesempatan ini untuk meningkatkan, memaksimalkan paramita kita. Apapun kejadian dalam hidup, kita harus gunakan kesempatan itu untuk meningkatkan, mengembangkan paramita kita. Coba deh lihat orang. Ada orang tuh sabar banget, ya kan? Pengen nggak jadi orang-orang seperti itu? Berarti kita harus. Tapi kalau misalnya nggak ada hal-hal buruk, bagaimana melatih kesabaran? Susah kan? Seperti itu. Bagaimana kalau kita berpikir untuk menipu orang itu balik? Jangan, jangan. Apakah boleh demikian? Karena kita hanya mengambil balik barang kita. Nah, jadi gini. Bentar ya, tunggu slide ini 10 parami. 10 parami apa aja? Kesabaran, pelepasan, melepas. Jadi kita anggapnya kita melepas, ya kan? Tekad berusaha untuk bersabar, kemurahan hati, kemurahan hati, ya kan? Moralitas tidak mau menyakiti makhluk lain, kebijaksanaan. Oh, kesabaran ini akan saya bawa dari kelahiran ke kelahiran. Semangat, berusaha bersemangat, berusaha sekuat mungkin untuk bersabar, ya kan? Coba deh bayangin. Dengan satu, anggaplah ditipu berapa? Anggaplah ditipu 100 juta. Anggap aja begitu. Ditipu 100 juta. Tapi kehilangan 100 juta mendapatkan parami yang jauh lebih banyak. Masa nggak mau? Ya kan? Seperti itu. Terus ada pertanyaan. Pak, apakah umat awam bukan sangga sah-sah saja jika memiliki kehidupan tidak menikah? Ini nggak masalah. Banyak di zaman Buddha yang bukan perumah tangga sih sebutannya. Petapa lah. Ya kan? Tapi bukan biku sih. Tapi disebutnya pertapa. Ya kan? Mereka tidak berumah tangga karena sering dibilang kalau bukan orang suci mendalami agama, ngapain tidak menikah? Nggak masalah hidup menyendiri sampai tua. Banyak di zaman Buddha. Nah, jadi ditipu, ya kan? Selalu gunakan segala kesempatan untuk menggunakan 10 paramita, ya kan? Jadi kesabaran sih, ini kesabaran itu penting banget sebenarnya dalam hidup. Kesabaran, keseimbangan batin. Jadi pada saat ditipu, batin tetap seimbang. Luar biasa. Tapi kan susah, itu karena paraminya belum mencukupi. Makanya harus dikembangkan terus paraminya. Coba bayangkan, bodhisatta kita dicambuk ribuan kali. Masih mendoakan Raja Kalabu. Semoga Raja Kalabu sehat-sehat dan panjang umur. Coba bayangin. Sekalipun Raja Kalabu tetap ditelan bumi juga sih. Terus ada pertanyaan. Selamat malam Pak Paulus. Mau tanya. Kalau dalam agama lain kan ada penolong seperti agama Kristen, ada Yesus, agama Islam, ada Allah. Kalau dalam ajaran Buddha, apakah ada juga atau hanya mengandalkan karma sendiri? Kan ada perlindungan. Buddha menolong kita, ya kan? Tapi bukan berarti pertolongan ini bukan artinya bukan
pasrah, lalu kita ditolong. Bukan seperti itu dalam ajaran Buddha. Jadi Buddha menolong kita dengan ajaran beliau. Jadi kita jadi misalnya contoh deh gini deh, ada orang kelelep di laut, lalu penolongnya menyodorkan tangan. Tapi kalau misalnya yang ditolong nggak mau menyodorkan tangan gimana? Tolong, tolong saya, tolong, tolong. Terus disodorin tangan. Terus jangan begitu, tetap tolong, 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 tolong. Gimana begitu? Kan gini, ya kan Buddha menolong kita dengan ajaran beliau. Tapi kita yang harus menjalani jalan tersebut, ya kan? Kenapa begitu? Karena kan Buddha nggak mau memaksa orang, ya kan? Misalnya contoh, seseorang kasih tahu Jakarta di mana. Kalau mau ke Jakarta lewat jalan ini, jangan lewat jalan itu. Masa orang nggak mau ke Jakarta tapi dibawa ke Jakarta? Itu kan harus orang jalanin sendiri, ya kan? Buddha menolong kita, tapi harus dengan usaha kita, ya kan? Seperti itu. Karena Buddha nggak mau memaksakan seperti itu. Berarti kesehatan lebih tinggi daripada harta ya. Untuk zaman sekarang yang serba materialistis, bagaimana cara mengatasi untuk tetap menjaga kesehatan? Karena zaman sekarang orang bekerja dari pagi sampai malam untuk memenuhi kebutuhan hidup atau keinginan. Makanya harus belajar melepas. Salah satu caranya adalah melepas keinginan-keinginan yang tidak penting. Kalau kebutuhan nih, saya kasih tahu caranya bagaimana supaya rezeki lancar. Tapi mau jalanin atau enggak terserah, ya kan? Mau jalanin apa enggak terserah. Mau rezeki lancar, baca Parita Metta Sutta 3 kali, 10 kali, 20 kali, 100 kali, 200 kali sehari. Habis itu sering berdana kepada sangga dan wihara, sering pelimpahan jasa, pelimpahan jasa, pelimpahan jasa. Terus bekerja sebisa mungkin, dengan semangat yang besar, ya kan? Terus jangan merugikan siapapun, jangan menyakiti siapapun. Habis itu gunakan harta kekayaan dengan tujuan yang benar demi manfaat diri sendiri, keluarga dan semua makhluk. Untuk kesenangan sedikit aja lah, jangan dihambur-hamburin duitnya buat kesenangan, ya kan? Karena jangan boros. Terus habis itu punya kebijaksanaan dalam pengendalian keuangan. Pasti sukses. Tergantung orang mau menjalaninya atau enggak, ya kan? Nah, kesehatan lebih penting daripada harta. Kenapa? Coba pilih mana, ya kan? Punya harta yang secukupnya, tapi badannya sehat sampai mati, atau punya harta triliunan, tapi nggak usah penyakit kanker dah, demam aja seumur hidup demam, mau nggak? Siapa yang mau? Seumur hidup demam, tapi hartanya 100 triliun, tapi seumur hidup demam, enak gak tuh? Ya, coba nih, harta benda sama kesehatan. Ya kan? Punya 100 triliun, tapi seumur hidup demam. Mau diapain tuh duit? Mau beli makanan juga nggak bisa. Mau makan enak seperti apa? Demam nggak bisa merasakan apapun. Mau jalan-jalan ke luar negeri. Enggak, gimana happy, tapi badannya demam. Bagaimana? Ya kan? Mau ini, mau itu, demam, 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 demam. Ya kan? Jadi kesehatan lebih penting. Tapi karena kesehatan itu mudah didapatkan, orang tidak menghargainya. Ini masalahnya. Karena kesehatan itu mudah didapatkan, orang tidak menghargainya. Mereka pikir mereka sehat setiap hari. Mereka itu cuma sakit kadang-kadang doang. Tapi nanti ketika kena diabetes, ketika nanti kena serangan jantung, ketika nanti kena darah tinggi, ketika nanti kena kolesterol, baru orang menyesal. Makanya harus jaga makan, olahraga, ya kan? Gunakan uang juga, harta benda kita untuk kesehatan juga. Misalnya contoh, member gym atau member olahraga. Penting itu penting. Itu bukan menghambur-hamburkan uang, itu penting. Gunakan uang buat kesehatan, ya kan? Pilih makanan yang sehat-sehat. Biarpun kurang enak nggak apa-apa. Enak atau enggak itu cuma masalah rasa doang, ya kan? Nanti lama-lama juga enak. Terus rajin olahraga. Boleh nggak sesekali makan makan makanan enak? Minggu sekali lah. Jangan sering-sering, nanti sakit. Makan enak boleh, makan kotor yang nggak boleh. Sorry, saya ralat ya. Makan enak boleh. Yang nggak boleh itu makan yang kotor. Gula yang berlebihan, garam yang berlebihan, micin yang berlebihan, itu nggak bagus. Sekali lagi saya katakan, orang yang mengatakan kesehatan jasmani itu nggak penting, dia bukan orang bijaksana. Di zaman Sang Buddha, ada biku, dia pas mau makan itu, habis terima pindah patah, dilihat dulu makanannya, dipisah-pisah.
beliau makan yang sehat aja. Dan itu dipuji sama Sang Buddha, dipuji sama Sang Buddha, dipuji sama Sang Buddha. Karena makanan mempengaruhi pencernaan, pencernaan mempengaruhi kesehatan, ya kan? Seperti itu. Bukan berarti pilih-pilih makanan, pilih yang enak, nggak pilih nggak enak, yang enak makan yang enak, yang nggak enak dipilih. Bukan itu, pilih-pilih itu pilih yang sehat, yang nggak sehat nggak dimakan. Seperti itu. Nah, contohnya harus olahraga kalau ada waktu. Jadi pilihannya gini, kalau mau makan enak, berarti olahraganya harus makan enak boleh, makan kotor ya nggak boleh. Kalau mau makan enak tapi rada kotor sedikit makanannya, kayak misalnya contoh berminyak, kerupuk dan segala macam, berarti olahraganya harus dibanyakin, ya kan? Dan ini saya kasih trik untuk berolahraga. Olahraga itu bisa untuk kesuksesan hidup juga. Jadi ketika berolahraga, misalnya nge-gym atau eh, maraton atau jogging atau apa namanya, pada saat melakukannya tekatin dalam hati, ya kan? Semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Terus jadi sambil olahraga sambil meditasi seperti itu. Terus saya pertanyaan, malam Pak, saya mau bertanya, karma dalam ajaran Buddha apakah yang akan terjadi jika ada seorang yang pukul kepala biksu dan tendang biksunya? Tapi biksunya tetap diam dan sabar sekali karena karma apa yang telah dilakukan sampai dipukul, Pak. Saya melihatnya di sosmed, Pak. Saya merasa tidak tega dan banyak orang yang melihatnya tanpa menolongnya, Pak. Mohon penjelasannya, Pak. Yang pasti memukul orang, apalagi memukul orang yang bermoral, itu karma buruknya besar dan bisa terlahir di neraka. Tapi kita nggak boleh nyumpain. Kita nggak boleh nyumpain siapapun. Kita kan di dalam karya Meta Sutta ditulis, jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Tapi secara karma, kalau seseorang memukul orang yang bermoral, maka dia akan terlahir di dalam neraka. Ada kemungkinan terlahir di neraka paling dalam malah. Kalau yang dipukulnya itu adalah orang yang sangat bermoral. Seperti itu. Jadi, tapi kita nggak boleh nyumpain, ya kan? Jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Kita harus iba pada semua makhluk, semua makhluk, semua makhluk. Seperti itu. Terus saya bertanya, Pak, bagaimana hadapi orang rumah yang tidak akur? Suami tidak mau berkata sama anak satu kata pun makasih, Pak. Nah, ini makanya harus belajar meditasi dari sekarang. Belajar dhamma sebanyak mungkin. 3 bulan. Jadi tekatin 3 bulan. Ya, 3 bulan. Maksudnya tekatin apa? Baca Metasuta. Meditasi deh, meditasi. Coba admin balik ke slide meditasi. Bentar ya. Nah, meditasi. Dan admin balik ke slide meditasi. Bentar ya. Lagi dicari kali ya sama admin. Oke, kita admin tolong ke slide meditasi. Bentar ya. Nah, ini. Coba. Yang tadi bertanya, Pak, bagaimana hadapi orang rumah yang tidak akur? Suami tidak mau berkata, sama anak satu kata pun. Makasih, Pak. Nih, screenshot ini slide meditasi. Semoga dengan semua jasa kebajikan yang saya miliki, semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan dan mati besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Dibaca lagi dan lagi, terus aspirasi. Semoga keluarga saya harmonis, semoga keluarga saya penuh cinta kasih. 3 bulan. Ya ini sebenarnya orang kadang mau apa enggak aja sebenarnya. Mau menjalaninya atau enggak. Mana ada yang instan, ya kan? Mana ada yang instan. Misalnya contoh, ya kan? eh yang instan itu adalah makan cabai, habis makan langsung pedas, itu yang instan. Tapi berjuang di dalam dhamma itu nggak instan. Misalnya contoh kita meditasi cinta kasih, lalu kita eh, pengen semua makhluk bahagia, mendapat kebahagiaan dapat besar, terus aspirasi. Semoga saya memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh cinta kasih.
Semoga keluarga saya menjadi harmonis, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kebahagiaan. Baca Metasuta. Sehari berapa kali? 10 kali, 20 kali, 100 kali, 200 kali. Tinggal mau apa enggak? Itu pertanyaannya, simpel. Mau apa enggak? Emang pasti terjadi. Udah dicoba belum? Kalau orang, ya kan, eh misalnya dibuktikan, banyak yang udah terbukti dan bisa. Kenapa kita nggak mencobanya? Coba baca Metasuta, ya kan, Metasuta Suta Cinta Kasih. Kalau nggak punya buku Parita, bisa SMS ke nomor yang tadi yang saya tulis itu. Minta buku Parita, lihat Metasuta, baca 10 kali, bahasa Palinya dibaca, bahasa Indonesianya dibaca, 10 kali, 20 kali, 100 kali dalam sehari. Kalau misalnya alasannya nggak ada waktu, katanya pengen punya kehidupan yang lebih baik, katanya pengen punya keluarga harmonis, katanya pengen punya keluarga yang penuh cinta kasih. Di mana perjuangannya? Itu yang paling penting. Perjuangannya. Nggak ada yang mudah dalam hidup. Kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Ya kan? Misalnya contoh, baca slide meditasi ini. Semoga dengan semua jasa kebajikan yang saya miliki, semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan yang amat besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Pernah ada peserta, ya kan? Dia katanya selalu ribut sama orang tuanya. Tapi semenjak belajar meditasi cinta kasih luhur, ributnya setahun paling 2-3 kali doang. Tadinya setiap hari, sekarang cuma 2-3 kali doang setahun. Ya berkurang sih. Ya namanya orang masih punya kotoran batin, mungkin kadang masih nggak terima, masih ada pertengkaran sedikit-sedikit. Tapi kan jauh lebih baik daripada itu, daripada sebelumnya. Ya kan? Jadi harus berjuang, harus baca Metasuta. Pas baca Metasuta, inginkan semua makhluk di seluruh alam semesta berkembang maksimal dalam semua ajaran Sang Buddha. Pasti nanti ada hasil. 3 bulan, 3 bulan coba. 3 bulan. Jangan menyerah. Pak, kalau kita lagi bertengkar dengan orang lain, meskipun kita benar, tapi tetap kita dianggap salah. Apakah perlu terus bertengkar untuk mempertahankan pendapat kita? Buddha mengatakan, kemenangan terbesar bukanlah kemenangan bertarung dengan orang lain, tapi kemenangan terbesar adalah bertarung dengan diri sendiri. Jadi kita harus lihat benefitnya. Kalau mengalah, apa benefitnya? Oh, parami bertambah. Ya udah, biarin aja. Ya kan, sabar. Gak usah berdebat. Dia, jadi ibaratnya gini, eh, bertengkar. Kalau cara saya menjalani hidup adalah begini. Nih ya, saya akan sharing. Orang lain punya pikiran dia, saya punya pikiran saya. Kalau orang lain butuh bantuan saya bantu. Kalau dia mau dengar, ya oke. Kalau nggak mau dengar, ya nggak apa-apa. Saya nggak akan memaksakan pendapat saya. Apalagi bertengkar untuk itu. Ya kan? Nggak perlu bertengkar. Ya kan? Jadi, saya punya pikiran saya, orang lain punya pikiran dia. Buat apa memaksakan pendapat? Kalau dia butuh bantuan, saya bantu. Kalau dia nggak mau dibantu, ya udah. Kalau dia mau dibantu, ya saya bantu. Seperti itu aja, sesimpel itu. Buat apa bertengkar? Buat apa berdebat? Ya kan? Karena pemikiran orang kan macam-macam ya. Misalnya contoh deh, maksain orang, ya kan? Maksain pendapat ke orang lain. Anggaplah dia berpendapat begitu juga suatu akhirnya setelah bertengkar dan berdebat. Emang buat apa? Apa untungnya? Buat apa? Apa manfaatnya? Ya kan? Misalnya contoh, ya kan? Kita punya pendapat dan kita paksakan pendapat kita pada orang lain. Ya kan? Akhirnya setelah bertarung, berdebat ini dan segala macam, dia punya pemikiran itu. Untuk apa? Yang perlu kita lakukan itu hanya cinta kasih. Ketika kita harus bantu orang, kita bantu. Kalau dia masih keras kepala, ya udah biarin aja dulu. Kalau dia mau dibantu lagi, ya kita bantu. Kalau dia masih keras kepala, ya udah biarin aja dulu. Bagaimana? Bahkan Buddha sendiri itu membabarkan dhamma pada saat waktu yang tepat. Ketika orang memang sudah siap untuk mendengarkan. Seperti itu. Buddha tidak pernah memaksakan pendapatnya kepada siapapun. Terus ada nih, betul Pak, yang gak enak itu memiliki tapi nggak menikmati. Maksudnya apa ya? Saya juga bingung. Coba jelaskan. Terus ada pertanyaan, Pak,
Paulus, jika seseorang menyakiti atau berbuat jahat kepada kita, otomatis orang tersebut membentuk karma buruk dan ikatan karma dengan kita, yang mungkin akan mempertemukan kita lagi di kehidupan berikutnya. Apakah ikatan karma ini bisa diputus supaya kita tidak bertemu dengannya di kehidupan berikutnya, dan bagaimana cara memutusnya? Jadi gini, gini, gini. Banyak orang itu salah paham, banyak orang itu salah paham. Mereka itu selalu berpikir, semoga putus ikatan karma dengan orang itu. Semoga putus ikatan karma dengan orang itu. Bukan begitu. Kau tahu cara yang lebih efektif. Caranya adalah semoga semua karma buruk saya hancur tanpa sisa. Kita nggak boleh membenci siapapun, ya kan? Bahkan Dewa Data yang selalu membenci Bodhisatta aja masih bertemu sama Buddha sampai kehidupan terakhir Buddha, ya kan? Mas Dewa Data masih aja mengganggu mengusik kehidupan sang Buddha. Gimana putusnya kalau masih ada kamanya? Ya. Belum tentu juga setelah memutus kama akan menjadi sesuatu yang lebih bagus. Jadi yang lebih Buddha mengatakan semua makhluk memiliki kamanya masing-masing, semua makhluk berhubungan dengan kamanya masing-masing, ya kan? Nah, jadi yang terbaik itu adalah semoga semua kama buruk saya hancur tanpa sisa. Seperti itu. Semoga semua kama buruk saya hancur tanpa sisa. Seperti itu. Semoga semua kotoran batin saya hancur tanpa sisa. Karena Buddha mengatakan, musuh terbesar dalam diri seseorang adalah kotoran batinnya. Jadi orang kebanyakan berpikir, musuh itu ada di luar sana. Bukan. Musuh itu adalah kotoran batin yang ada di dalam batin. Itu yang harus dihancurkan. Itu yang harus dihancurkan. Ya kan? Itu. Saya ngerti, kadang kesal sama orang lain. Ini malas berhubungan. Ya nggak usah berhubungan, tapi bukan berarti aspirasi agar putus hubungan. Itu nanti variabel kamanya banyak lagi, dan saya nggak akan menyarankan hal itu. Saya akan lebih menyarankan untuk aspirasi supaya semua kama buruknya hancur, supaya semua kotoran batinnya hancur. Itu yang lebih penting. Terus ada pertanyaan. Metasuta gimana ya Pak? Yang tadi, Kaira nih. Ini eh, Metasuta gimana ya Pak? SMS aja ke admin Lokutora Dharma, minta buku Arita Suci. Habis itu, nanti setelah nyampe rumah, buka Metasuta. Kalau nggak cari di internet aja, Karania Metasuta. Seperti itu. Oh, karena kita juga nggak mau dipaksa ya Pak, makanya jangan paksa orang lain. Iya betul. Buat apa memaksa orang lain? Lagi pula memaksa orang lain itu melelahkan. Bener nggak? Melelahkan. Sekalipun kita tahu kita punya sesuatu yang baik untuk dia, lebih baik nggak usah dipaksa, tapi kasih saran aja. Saran, ini. Kalau dia nggak mau dengar, ya udah biarin aja. Kan dia nggak mau dengar. Dia yang susah sendiri. Nanti kalau dia butuh bantuan lagi, kita kasih saran. Kalau dia nggak mau dengar, ya udah biarin aja dulu, sabar. Sampai dia mau dengar. Buat apa memaksakan? Buddha sendiri tidak pernah memaksakan pendapatnya pada orang lain. Ya kan? Memaksakan eh, memaksakan kehendak itu adalah beban, beban, sungguh beban. Oke? Nah, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Kalau nggak kita bahas tentang parami lagi. Parami Bapak Ibu. Admin balik ke slide parami dong. Bapak Ibu saya izin ya 1-2 menit.
Ya, Bapak Ibu sahabat Dhamma, jadi rajin-rajin baca Metta Sutta supaya aspirasinya tercapai. Metta Sutta berapa kali? 10 kali, 20 kali, 100 kali, 200 kali. Tapi kan saya sibuk, saya nggak ada waktu. Untuk apa? Ya kan? Justru ketika berpikir sibuk dan tidak ada waktu, maka akan jadi kenyataan. Jadi harus baca Metta Sutta sebanyak-banyak mungkin supaya aspirasinya tercapai. Nih, saya kasih tahu caranya. Kalau mau rezeki lancar, gimana caranya? Sering sanggadana, sering dana wihara, sering berdana pada orang tua, sering berdana pada orang yang membutuhkan, pelimpahan jasa, baca Metta Sutta sebanyak mungkin, cinta kasih sepanjang hari. Kalau mau keluarga harmonis bagaimana? Baca Metta Sutta sebanyak mungkin, 50 kali, 100 kali sehari. Terus habis itu cinta kasih sebanyak mungkin. Terus aspirasi semoga keluarganya harmonis. Terus semoga keluarganya penuh cinta kasih, semoga keluarganya penuh kebahagiaan. Seperti itu. Ya. Kalau Bapak Ibu mau konsultasi secara privat juga bisa ke nomor WhatsApp saya. SMS chat aja ya Bapak Ibu ya, secara melalui chat aja. Nanti September ada seminar di Medan. Bapak Ibu yang dari Medan bisa ikut acaranya, bisa ajak orang-orang juga. Mengajak orang untuk belajar dhamma itu berapa besar sih kebajikannya? Nih, saya kasih contoh ya. Misalnya contoh, seseorang suka minum kopi, lalu mengajak orang lain untuk minum kopi. Ya kan? Nanti dia makin suka sama kopi karena ada kamalnya di situ. Seseorang mengumbar kebencian kepada orang lain, mengajarkan orang lain untuk saling membenci. Nanti kamalnya dia akan penuh dengan kebencian. Seseorang mengenalkan dhamma pada orang lain. Apapun dhamma yang didapat orang tersebut karena dirinya, dia akan dapat berlipat-lipat ganda. Kebijaksanaannya, paraminya, dan semua. Tapi kita tetap harus melakukannya dengan tulus, dengan cinta kasih demi manfaat dia, diri kita, dan semua makhluk. Oke, Bapak Ibu, kita akan mulai pelimpahan jasa. Karena nggak ada pertanyaan lagi, kita akan mulai pelimpahan jasa. Bapak Ibu bisa eh, tulis nama-nama siapa aja yang ingin dilimpahkan jasa, kita akan limpahkan jasa. Ya, saya kasih waktu Bapak Ibu 3 sampai 5 menit untuk menuliskan nama-nama untuk dilimpahkan jasa. Boleh yang masih hidup atau yang sudah meninggal, atau diri sendiri, atau keluarga, atau siapapun. Ya, saya tunggu ya. 3 sampai 5 menit ditulis saja. Oke, kita akan mulai pelimpahan jasa.
Dana Wihara dulu sebelum pelimpahan jasa. Ntar ya Bapak Ibu ya. Oke, kita akan mulai pelimpahan jasa. Semoga semua jasa kebajikan seperti Sanggadana, Dana Wihara, Dana Kesehatan Kewihara, Dana Rekusit Kesangga, Dana Katina Sangga, Dana Putih Sangga, Dana Makan Sangga, Dana Operasional Wihara, Dana Kesehatan Sangga, dan semua kebajikan dana lainnya, belajar dan menyebar dhamma, memaksimalkan sila dan cinta kasih luhur, baca parita suci dan pelimpahan jasa, membantu memaksimalkan paramita semua makhluk, dan semua kebajikan lainnya semoga melimpah kepada semua makhluk di seluruh alam semesta dan para leluhurnya. Semua meditator cinta kasih luhur dan para leluhurnya. Semua maha bodhisattva dan para leluhurnya. Paus Sayadaw dan para leluhurnya. Sayadaw Rewata dan para leluhurnya. Sayadaw Kuida dan para leluhurnya. Almarhum Mahathir Arya Dhamma dan para leluhur. Sayadaw Kansa dan para leluhurnya. Semua maha bodhisattva dan para leluhurnya. Almarhum Kumbhe Sayadaw dan para leluhurnya. Bibili dan para leluhurnya. Semua Raja Saka di seluruh alam semesta dan para leluhurnya. Semua Raja Dewa di seluruh alam semesta dan para leluhurnya. Semua dewa di seluruh alam semesta dan para leluhurnya. Semua dewa bumi dan para leluhurnya. Semua Raja Yaka dan semua Yaka dan para leluhurnya. Semua Raja Garuda dan semua Garuda dan para leluhurnya. Semua Raja Naga dan semua Naga dan para leluhurnya. Semua Raja Peta dan semua Peta dan para leluhurnya. Semua Raja Neraka dan para leluhurnya. Semua donatur LD dan para leluhurnya, semua sahabat LD dan para leluhurnya, semua peserta Jum LD dan para leluhurnya, semua member LD dan para leluhurnya, semua dewa dan makhluk di Lima Citra 2, Ruko LKC 1, Ruko LKC 2 rumah kita semua, rumah semua donatur LD, rumah semua sahabat LD, rumah semua member LD, rumah semua peserta Jum LD, rumah semua meditator cinta kasih luhur dan para leluhurnya, semua makhluk di seluruh alam semesta dan para leluhurnya, semua meditator cinta kasih luhur dan para leluhurnya, melimpah kepada Pak Paulus dan para leluhurnya, melimpah pada Erhanes dan para leluhurnya, Afifa dan para leluhurnya, Ahmad K dan para leluhurnya, Alex Adityono dan para leluhurnya, Andi dan para leluhurnya, Aswang Julinar Suparman dan para leluhurnya, Bambang Arianto dan para leluhurnya, Betty dan para leluhurnya, Gunbel dan para leluhurnya, Dede dan para leluhurnya, Dimas dan para leluhurnya, Diva dan Nisa dan para leluhurnya, Edi Susanto dan para leluhurnya, Eliana dan para leluhurnya, Adi Alvaro dan para leluhurnya, Helen dan para leluhurnya, Ibu Herlinda Yapswani dan para leluhurnya, Herianto dan para leluhurnya, Jesslyn dan para leluhurnya, Jessica dan para leluhurnya, Terry dan para leluhurnya, Lydia dan para leluhurnya, Lisin Fong dan para leluhurnya, Lina Ju dan para leluhurnya, Linda Lai dan para leluhurnya, Liza Dayanti dan para leluhurnya, Mimi Lim dan para leluhurnya, Natalia Wisaka dan para leluhurnya, Poni Atun dan para leluhurnya, Riri dan para leluhurnya, Rita Chen dan para leluhurnya, Pawito dan para leluhurnya, Stephen Limbara dan para leluhurnya, Susi Malinda dan para leluhurnya, Suita Tajadi dan para leluhurnya, Suyantilin dan para leluhurnya, Tientian dan para leluhurnya, Citra Tukiman dan para leluhurnya, Victor dan para leluhurnya, William Teng dan para leluhurnya, Yeni Fana dan para leluhurnya, Yosi dan para leluhurnya, Yudi dan para leluhurnya, Yuli dan para leluhurnya, Yuliana dan para leluhurnya, Wira dan para leluhurnya, Almarhum Laiin dan para leluhurnya, Almarhum Herman dan para leluhurnya, Almarhum Kosenggi dan para leluhurnya, Almarhum Siti Rukmana dan para leluhurnya, Almarhum Yu Muikian dan para leluhurnya, Almarhum Yuliana Yu dan para leluhurnya, Almarhum Yolanda dan para leluhurnya, Almarhum Hotman dan para leluhurnya, Almarhum Suroto dan para leluhurnya, Almarhum Palus Tejo Purnomo dan para leluhurnya,
Amang Luciana dan paraluhurnya, Amang Limo Sudiyo dan paraluhurnya, Amang Akal dan paraluhurnya, Amang Hematon dan paraluhurnya, Amang Lee Chongbi dan paraluhurnya, Amang Suparmo dan paraluhurnya, Amang Hengki Tantra dan paraluhurnya, semua almarhum hubungan kamar dengan Bang Haryanto dan paraluhurnya, Amang Mary dan para almarhum Mary Jo dan paraluhurnya, Amang Harun Jo dan paraluhurnya, Linda Nia dan paraluhurnya, Sama Trina Lindra dan paraluhurnya, Ang Kim Yu dan para leluhurnya, almarhum Ang Kim Yu dan para leluhurnya, almarhum Lim Ju Chen dan para leluhurnya, Jap Liang Kiao dan para leluhurnya, Supian dan keluarga dan para leluhurnya, Mariana dan keluarga dan para leluhurnya, Juliana dan keluarga dan para leluhurnya, almarhum Johani dan para leluhurnya, Meniang Kue Guat Tian dan para leluhurnya, Meniang Chung Sao Fong dan para leluhurnya, Meniang Tio Chuan Un dan para leluhurnya, almarhum Su Tejo Tanjil Tan dan para leluhurnya, almarhum Pun Joy Joyce dan para leluhurnya, Wong Xiao Juek dan para leluhurnya, John Hansen dan para leluhurnya, Meta John Hansen dan para leluhurnya, Amam Sim Lun Ki dan Amam Ling, Amam Sim Len Ku Koe dan para leluhurnya, Lim Noni dan para leluhurnya, Keri Santi dan para leluhurnya, Keri Santi dan anak yang telah digugurkan dan para leluhurnya, Amam Cho Gekyu dan para leluhurnya, Amam Wong Kim Wa dan para leluhurnya, Amam Johnny Yap dan para leluhurnya, sama Wong Supan dan para leluhurnya, sama Lee Bun San dan para leluhurnya, sama Lee Chung Hua dan para leluhurnya, sama Hendrik dan para leluhurnya. Semua leluhur di kehidupan masa lalu, masa sekarang, dan semua malam yang berhubungan kamar dengan Afifah dan para leluhurnya, Bapak Paulus dan para leluhurnya, Ibu Natalia dan para leluhurnya, Yudi dan para leluhurnya, Dedi Anggra Kusuma dan para leluhurnya, Edianto dan para leluhurnya, Pik Jun dan para leluhurnya, William Lucikun dan para leluhurnya, Wilson Darren Lewis dan para leluhurnya, Derianto dan para leluhurnya, Chin Chan dan para leluhurnya, Herlina dan para leluhurnya, Darwin dan para leluhurnya, Wong Chu, Su Chen dan para leluhurnya, Awi dan para leluhurnya, Aciang dan para leluhurnya, semua makhluk dan para leluhurnya, Amang Chio Moi Hua dan para leluhurnya, Amang Bayi berapa hari dari rahim dan Eliana dan para leluhurnya, Bapak Tio Jack Lai dan para leluhurnya, semua malam yang berhubungan kamar dengan Eliana dan para leluhurnya, Amang Lai Kwan Hop dan para leluhurnya, Amang Pang Xiu Moi dan para leluhurnya, Montan Ki Hang dan para leluhurnya, Ko Gek In dan para leluhurnya, semua malam yang kelihatan dan tidak kelihatan dan para leluhurnya, semua adik-beradik dari marga lain dan semoga para hidup harmonis sehat dan walafiat. Yusuhui dan para leluhurnya, Amam Surya Wijaja dan para leluhurnya, Unborn Baby dari Victor dan Susana dan para leluhurnya, Unborn Baby Victor dan Risa dan para leluhurnya, Aura dan para leluhurnya, Chloe dan para leluhurnya, Amang Huang Yikian dan para leluhurnya, Amang Su Fiji dan para leluhurnya, Susana dan para leluhurnya, Risa dan para leluhurnya, Victor dan para leluhurnya, semua malam yang berhubungan kabar dengan Victor dan para leluhurnya, William Teng dan para leluhurnya. Oke, ini ada pertanyaan. Ada yang bertanya, mau nanya lagi Pak, yang dimaksud Samba Wesi dalam Metasota itu alam apa ya? Jadi, tadi saya cari di bahasa Pali, Samba Wesi artinya adalah makhluk yang masih mencari kelahiran. Itu bukan, itu maksudnya ini, makhluk yang mau meninggal dan terlahir lagi. Seperti itu. Jadi, kenapa disebut? Karena kan semua harus di itu. Jadi makhluk yang mati dan mencari kelahiran. Jadi
Maranasanya Jawana, cuti cita. Nah, maksudnya itu cuti cita, meninggal. Nah, tapi kan itu tetap harus disebut mencari kelahiran, yang ingin mencari kelahiran lagi. Jadi tetap harus di sabe sata bawang si kita harus dipancarkan cinta kasih. Jadi makhluk yang mati pada detik itu dan pada momen pikiran itu dan terlahir lagi. Seperti itu maksudnya. Oke, kita akan baca Meta Sutta. Meta Sutta. Nah, jadi Bapak Ibu pas baca Meta Sutta gimana caranya? Inginkan dalam hati, semoga dengan semua kebajikan kita bisa mengkondisikan semua makhluk di seluruh alam semesta, memiliki pemahaman yang paling maksimal akan Meta Sutta dan semua jalan Sang Buddha, keyakinan yang paling maksimal akan Meta Sutta dan semua jalan Sang Buddha, semangat yang paling maksimal untuk mempraktekkan Meta Sutta dan semua jalan Sang Buddha. Kita mulai. Yasanubhavato yakaneva sendi besanang yami cewa nuyun jantora tindi wa matandito sukan supati suto cha bapangkin jina pasadi ewa mani gunu peta parita tamana mahe karaniya mata kusalina yantang sandang pada bisa mecha sakau jucha so acha cha samudo anati mani santu sakau cha subaro cha pakijo cha salau ka odi Sandindriyo cha nipako cha pagabo kule suana nugido na cha kuda samachare kinchi ena winyo pare pawadeyu sukino akimino du sabe satabo du sukitata yegechi pana boda data sawa dawara wawanawa sesa diga wae mahanta manji marasa kanu katula Ditawa ewa dita ewa dure wasantia widure bodawa sambawe siwa sabe satabo du sukitata na para niko beda nyati manyeta kata cina kanji biaro sana petiga senyanya namanya saduka mijaya mata ya tani ya buddha mayu sai ka buddha menurake ewan pisa babuti sumana sambawaya parimana metanca sabalokas mana sambawaya parimana udah do cadirian ca sambada wera sambada tintan jarang di sino aseno ya wata sawita mida Eta sating adite ya brahma meta wiaraida mahu Ditinca no pagama silawa dasanina sampanya kami suwinia gedanai jatuh gabasi yang punya rititi. Bawandu sabah manggalarakandu sabadi wada sabah Buddha no bawina sada suki bawandu de bawandu sabah manggalarakandu sabadi wada sabah dhamma no bawina sada suki bawandu de bawandu sabah manggalarakandu sabadi wada sabah sangha no bawina sada suki bawandu de Iti pisa bhagawara sama sambudo Wijacarana sampanya sugata loka widu Menudara purisa dhamma sarati Sata dewa menusana buddha bhagawati Swakata bhagavata dhammo Senditi ko akali ko ipasi ko Opana iko peceta medita bo viniwiti Supati pano bhagavata sawaka sangho Ujupati pano bhagavata sawaka sangho Naya pati pano bhagavata sawaka sangho Sami Jivati Pano Bhagavata Savaka Sangha Yadida Tatari Purisa Yuganiata Purisa Pugala Yasa Bhagavata Savaka Sangha Ahuniyo Pahuniyo Rakiniyo Anjali Karaniyo Anutara Punya Kita Loka Sati Nyati Me Sarananya Buddha Me Saranawara Etena Satavajena Satiteatu Sabada Nyati Me Sarananya Dhammo Me Saranawara Etena Satavajena Satiteatu Sabada Nyati me sarananya sangko me saranawarang etena sacawajena satitya tu sabada andai cawada singkara upadawaya dhamina upajirwani runyati tisa upasamasuka dukawata sangkara upadawaya dhamina upajirwani runyati tisa upasamasuka anatawata sangkara upadawaya dhamina upajirwani runyati tisa upasamasuka mahakarunika natawata yasabapanina Purva paramisa vapata sambali mudama etena sajawa jena sotite atu sabada makaranika natam itaya sabapanina Purva paramisa vapata sambali mudama etena sajawa jena sotite atu sabada makaranika nata sukaya sabapanina Purva paramisa vapata sambali mudama etena sajawa jena sotite atu sabada Etawata jambe sabada punya sabada Sabe Deva Anumodantu, Sabe Buddha Anumodantu, Sabe Sata Anumodantu, Sabha Sambhati Siddhya, Eda Vada Jambe, Sambada Punya Sambada, Sabe Deva Anumodantu, Sabe Buddha Anumodantu, Sabe Sata Anumodantu,
Sabba sampati siddhya. Etavata cambi sabada punya sapadang. Sabe deva numonatu, sabe Buddha numonatu, sabe Satta numonatu, sabba sampati siddhya. Ida munyatina odo sugita nunyataya. Ida munyatina odo sugita nunyataya. Ida munyatina odo sugita nunyataya. Akasata cabu mata dewa naga maidika punyata numoditwara kanto loka sanding. Akasata cabu mata dewa naga maidika punyata numodiwa imam rakantura takang. Dewa wasatu kali nasa sasampati hotu capito bawa teloko cara jabawa tudamiko. Akasata cabu mata dewa naga maidika punyata numodiwarakan. Cirarakan tu sama sambuddha sasanang. Akasata cabu mata dewa naga maidika punyata numodiwarakan tu desanang. Akasata cabu mata dewa naga maidika punyata numodiwarakan tu lokutra dharma foundation. Loving Kindness Community, Kuina Business, Akasata Cabumata Dewa Nagama Edika Punyata nomor dibaca rangan tuh. Ruko LKC 1, Ruko LKC 2, Rumah Citra 2 Extension, rumah kita semua, rumah semua peserta Jum LD, rumah semua donatur LD, rumah semua sahabat LD, rumah semua member LD, rumah semua meditator cinta kasih luhur akasata cebu mata dewa nagama yang dikapunya nomor diwacarakan tuh. Semua meditator cinta kasih luhur, semua maha bodhisattva, semua donatur LD, semua sahabat LD, semua peserta Jum LD, semua member LD, semua meditator cinta kasih luhur kita, semua maha berarti. Oke Bapak Ibu, saya kasih waktu 2-3 menit untuk beraspirasi. Oke Bapak Ibu, kita beraspirasi. Semoga dengan semua kebajikan kita mengkondisikan semua makhluk di seluruh alam semesta mencapai pengetahuan bodi, pengetahuan pencerahan, pengetahuan hancurnya semua kilesa kotoran batin, pengetahuan nibbana. Idame punya bodi nyana sa bijodu. Idame punya bodi nyana sa bijodu. Idame punya bodi nyana sa bijodu. Idame punya sawa kaya nyana bijodu. Idame punya sawa kaya nyana bijodu. Idame punya sawa kaya nyana bijodu. Idame punya nibbana sa bijodu. Idame punya nibbana sa bijodu. Idame punya nibbana sapi jodu. Idame punya sabanyutanya na sapi jodu. Idame punya sabanyutanya na sapi jodu. Idame punya sabanyutanya na sapi jodu. Idame punya sama sambodinya na sapi jodu. Idame punya sama sambodinya na sapi jodu. Idame punya sama sambodinya na sapi jodu. Kita bertekad agar ajaran Buddha Gautama bertahan lama berkembang luas demi manfaat dan kebahagiaan terbesar semua makhluk. Kita bertekad agar tradisi para Buddha terus berlanjut hingga masa depan tak terhingga demi kebahagiaan dan manfaat terbesar semua makhluk. Buddha, Gautama, Buddha, Sasana, Jira, Didatu, Gautama, Buddha, Sasana, Jira, Didatu, Gautama, Buddha, Sasana, Jira, Didatu, Buddha, Sasana, Jira, Didatu, Buddha, Sasana, Jira, Didatu, Buddha, Sasana, Jira, Didatu, Imaya Dhammano Dhamma Pati Pati Buddha Pujemi, Imaya Dhammano Dhamma Pati Pati Dhamma Pujemi, Imaya Dhammano Dhamma Pati Pati Sangham Pujemi,
Ada imaya pati-pati ajati yara vyadi maranama parimuci sami. Anicca vada sankhara upadavaya dhamina upajirvani ranjante te sangapasama sukha dukkha vada sankhara upadavaya dhamina upajirvani ranjante te sangapasama sukha anatta vada sankhara upadavaya dhamina upajirvani ranjante te sangapasama sukha ye dhammai tu pavaya te sante santadagato ye dhammai tu pavaya te sante santadagato Idamaitu pavayate sante santagato apamadena sampadeta apamadena sampadeta apamadena sampadeta. Oke Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti kelas Zoom. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, keluarga harmonis, rezeki lancar, semua semua hambatan, kesulitan, rintangan, lenyap tanpa sisa. Semoga hidupnya makin berkembang, damainya makin berkembang, paraminya makin berkembang. Terus semoga bahagia selalu hingga suatu hari mencapai nibbana. Aduh, aduh, aduh.